Oke, wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas DNA sequence CNN molecular biology. Nah, untuk nama kelompoknya yaitu terdiri dari 4 orang. Saya sendiri Gilang Anda dan Kola. Dan saya Rahman Nani. Saya Fislan Sudajat. Nama saya Firman Ginanda. Oke, lanjut. Untuk pendahuluan, itu dalam ilmu kehidupan, studi tentang DNA merupakan faktor penting untuk memahami tentang organisme. DNA membawa sebagian besar instruksi genetik untuk perkembangan, fungsi, dan reproduksi pada semua organisme. Saat ini, dengan perkembangan teknologi pengurutan, kita dapat dengan mudah membaca urutan DNA. Klasifikasi urutan DNA memainkan peran penting dalam biologi komputasi. Ketika seorang pasien terinfeksi oleh virus, sampel dikumpulkan dari pasien dan genomnya diurutkan. Genom yang diurutkan akan dibandingkan di genbank untuk mengidentifikasi patogen. Metode deep learning seperti CNN, DNN, dan model probabilistik N-gram untuk mengklasifikasikan urutan DNA. Misalkan urutan DNA meningkat secara eksponensial. Teknik belajar mesin digunakan untuk klasifikasi urutan DNA. Cetak biru setiap organisme hidup adalah DNA. Lanjut. Berikutnya adenin, sitosin, guanin, dan timin adalah 4 nukleotida yang membentuk DNA. Ini disebut blok bangunan DNA. DNA setiap virus adalah unik dan pola susunan nukleotida menentukan karakteristik unik suatu virus. Setiap bentuk nukleotida berikatan dengan pasangan komplementernya pada untai perlawanan dalam DNA, untai ganda. Adenin dan timin berpasangan, sedangkan sitosin dan guanin berpasangan. Asam ribonukleat dapat beruntai tunggal atau beruntai ganda. Dalam RNA, urasil menggantikan timin. Oleh karena itu, genom adalah urutan nukleotida untuk virus DNA dan untuk virus RNA. Metode deep learning seperti CNN, DNN, dan model probabilistik N-gram untuk mengklasifikasi urutan DNA. Dataset kami mendapatkan link dataset berikut. Dan ini adalah websitenya Molecular Biology Splash Johnson Gene Sequences Dataset. Dan ini adalah tentang datasetnya. Deskripsi masalah persimpangan sambatan adalah titik pada urutan DNA di mana DNA berlebihan dihilangkan selama proses pembuatan protein pada organisme yang lebih tinggi. Masalah yang diajukan dalam kumpulan data ini adalah untuk mengingat sekuens DNA. Batas antara ekson bagian sekuens DNA dipertahankan setelah penyambungan dan intron bagian sekuens DNA yang disambung. Masalah ini terdiri dari 2 subtugas. Mengenali batas ekson intron disebut sebagai situs EI dan mengenali batas intron atau ekson
Dalam komunitas biologis, batas IE dirujuk ke akseptor, sedangkan batas IE disebut sebagai donor. Tujuan kumpulan data ini telah dikembangkan untuk membantu mengevaluasi algoritma pembelajaran hibrid dalam kurung KBANN yang menggunakan contoh untuk menyempurnakan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya secara induktif dengan menggunakan metodologi validasi silang 10 kali lipat. Pada 1000 contoh yang dipilih secara acak dari kumpulan lengkap 3190, tingkat kesalahan berikut dihasilkan oleh berbagai algoritma ML. Semua eksperimen dijadikan di University of Wisconsin, terkadang dengan implementasi lokal dari algoritma yang dipublikasikan. Berikut ini metode dan arsitektur jaringan yang kami gunakan dalam pelaksanaan penelitian deep learning, DNA sequence classification. Nah, pertama ini adalah tampilan dari codingan untuk mengimport dataset yang sebelumnya dari sebelum web sebelumnya itu. Kemudian ini juga kami mengimport beberapa library yang dibutuhkan untuk tujuan dari kepentingan penelitian deep learning kita. Lanjut. Masuk ke tahap processing datanya. Jadi sebenarnya dalam data DNA itu biasanya direpresentasikan dalam bentuk string yang terdiri dari karakter A, T, G, and C. Nah, kan tetapi bentuk ini tidak bisa dimasukkan langsung ke dalam neural network, melainkan harus kita convert terlebih dahulu menjadi tokenized, ya, menjadi dalam bentuk token, baru bisa kita lakukan masuk ke dalam si model neural network-nya. Nah, di mana ini ada bagian pemberian list labelnya, berdasarkan juga list label kelas per kelasnya juga itu ada berapa sih di dalam si datasetnya. Kemudian pada bagian function prepare data ini mulailah diubah dari sequence yang bentuknya string tadi diubah dalam bentuk tokenized vector. Lanjut. Nah, di sini ada maksud saya variabel untuk menampung dari apa yang dibutuhkan untuk mengubah dari string menjadi tokenized, yaitu di dalam library atau directory voice to end. Nah, di mana ini adalah function coding-codingan fungsi merubah dari string menjadi bilangan bulat. Seperti contohnya di sini ada di bagian array prepare data, A itu dijadikan menjadi angka bulat 2, A menjadi angka 3, C menjadikan 4, dan G menjadi 5. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini masih tahapan dari processing datanya. Lanjut. Nah, di sini juga dibagikan lagi, diatur lagi maksimal dari ukuran atau panjang lengthnya, max length dari si urutan tokenized-nya. Terus kalau diberi juga padding untuk setiap dari maksimal dari sequence yang telah diatur. Nah, di sini juga pada tahap fungsi data loader, nah kita juga membuat dari data-data sequence tadi kita ubah terlebih dahulu menjadi dalam bentuk torch tensor. Yang mana torch tensor ini adalah dari data-data sebelumnya itu diubah menjadi dalam bentuk matriks atau array. Jadi
mirip dengan NumPy, akan tetapi ini Torch bisa digunakan dalam sistem GPU. Kemudian dibuatlah juga data loader untuk training datanya. Jadi kita akan memanggil data training kita menggunakan si data loader yang sudah dibuat di dalam tahap processing data ini. Lanjut. Nah, selain membuat data loader, kita juga data loader ini digunakan untuk membuat data training dan juga si data validasinya, yang dimana kedua ini akan digunakan dalam penelitian ini. Nah, ini ada outputnya. Outputnya sudah keluar, yang mana sudah terubah dari sequence yang berupa string tadi, yang ITGC tadi, terubah menjadi bilangan-bilangan tokenized, ya, bilangan bulat 2, 3, dan ini juga sudah teratur max length-nya berapa dan juga terdapat padding-nya. Lanjut. Masuk ke tahap pelatihan data. Berikutnya adalah fungsi pelatihan umum yang akan melatih network kami untuk mendapatkan nilai akurasi di bagian untuk tes akurasi dari data testing dan juga untuk akurasi di validation testing, di mana ini kita juga menampilkan si losses-nya atau nilai dari ketidaksesuaian dengan harapan penelitian. Terus kemudian optimizer-nya kita menggunakan Optim SGD. Terus lanjut. Terus kemudian di sini kami menggunakan output dengan network optimizer lagi, kita per layer. Lanjut. Nah, setelah tadi itu melakukan training data, maka dilanjutkan dengan si evaluasi dari data training model. Ya, lanjut. Lanjut. Kemudian masuk ke splish dataset, yang mana ini digunakan untuk loading dari data loader tadi, memanggil si data training dan juga data validation yang sudah dibuat, dipanggillah di sini. Lanjut. Dan inilah bentuk-bentuk dari data-data yang sudah terubah menjadi tokenized, yang juga sudah di-split datanya. Lanjut. Masuklah kepada model arsitektur yang kami gunakan, yaitu menggunakan SimpleNet dari CNN. Terus kemudian dilanjutkan. Oh ya, jadi kita tadi menggunakan modelnya. Yang pertama itu masih menggunakan convolutional layer bagian relu saja. Pakai relu dengan epoch sebanyak 10 kali akan menghasilkan tingkat akurasi dari data train itu mencapai 87% dan juga untuk dari data testingnya mencapai 83%, yang mana berdasarkan ini gambar plotnya juga terlihat bahwa nilai atau titik loss atau nilai yang tidak diharapkan muncul itu semakin per eponya semakin menurun. Lanjut. Nah, ini sebelumnya kan masih sampai
convolutional layer pakai ReLU. Nah, ini langsung ditambahkan dengan pooling layer menggunakan 2 dimensi max pooling. Lanjut. Nah, ini sudah terusan dari activation ReLU, kemudian untuk layer pooling yang dipakai itu ada pakai 2 dimensi, terus kemudian untuk drop out-nya ini, nah di layer ini menggunakan nilai dropout 0,5 untuk mengurangi efek overfitting. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini layer yang digunakan itu sebanyak 2. Lanjut. Nah, maka nanti juga terlihat di bagian hasilnya. Mungkin bisa dilanjutkan. Nah, ini output dari arsitektur model yang sudah diberi tambahan dengan pooling layer untuk mengurangi tadi nilai overfitting-nya, yang mana jelas terdapat perbedaan antara tidak tanpa memakai pooling layer dengan tidak memakai pooling layer sebelumnya. Yang mana di sini mendapatkan train akurasi 99% dan untuk testing akurasinya sebanyak 96%. Lanjut. Nah, jika sebelumnya memakai percobaan 2 dimensi max pooling, maka selanjutnya mencoba menggunakan 1 dimensi max pooling. Yang mana ini pasti layer poolingnya cuma memakai satu layer. Tetapi tetap activation-nya menggunakan ReLU. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, di sini epoch yang dipakai itu sebanyak 20 kali. Ya, nanti bisa dilihat juga outputnya, bisa dilanjutkan. Nah, hasil dari output menggunakan arsitektur model 1 dimensi max pooling ini menghasilkan sebanyak tadi epochnya sebanyak 20 kali. Nah, tren akurasinya itu 98% dan juga tes akurasinya sebanyak 96%. Seperti itu. Lanjut. Jadi kesimpulannya, dari model arsitektur yang menggunakan ReLU mendapatkan hasil nilai akurasi terhadap validasi dari data training yang tervalidasi 87% dan data tes 83%, dan hasil dari arsitektur output model 1D max pooling mendapatkan hasil dari data trainnya yaitu 98%, data testingnya 96%. Serta untuk model 2D max pooling mendapatkan hasil data trainnya 99% dan data testingnya 96%. Arsitektur model CNN yang telah dibuat ini meskipun hanya menggunakan fungsi aktivasi ReLU tanpa ada penambahan filter selanjutnya dapat menghasilkan nilai akurasi terhadap data tes baik. Dan ketika model arsitektur di bagian convolution dilanjutkan ke bagian pooling layer untuk pengendalian overfitting sehingga mendapatkan nilai akurasi terhadap data tes yang jauh lebih tinggi atau bagus daripada sebelumnya yang modelnya hanya diatur memakai ReLU. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penjelasan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.